Saya Aryo Edi Nugroho, saya dosen di Binus University di Departemen Psikologi. Program Harvard kemarin yang diikuti sebenarnya itu gimana ya kalau saya bilang, mengenai bahannya sih sangat bisa dikatakan sangat komprehensif gitu ya, maksudnya ya benar-benar seperti program kita mengikuti sebuah perkuliahan online yang benar-benar, jadi bukan hanya short course gitu, tapi ini seperti mengerjakan satu semester di mana setiap minggu pasti ada tugasnya dan banyak sekali kita harus melakukan, bisa dikatakan tryout-nya, latihannya, simulasi dan sebagainya, memikirkan berbagai program yang harus diterapkan dalam berhubungan dengan DI di kelas gitu ya. Nama saya Pinkan Permondor, saya salah satu dosen psikologi BINUS yang mendapatkan pendanaan untuk pelatihan Harvard. Pelatihan yang saya jalani ini namanya adalah Differentiated Instruction Made Practical. Pelatihan ini sangat membantu meningkatkan kompetensi saya sebagai dosen, itu yang pertama. Terus yang kedua, pelatihan ini juga membantu saya mengevaluasi cara mengajar, metode-metode serta aktivitas yang sudah saya lakukan selama beberapa tahun ini, sehingga saya bisa melihat nih mana yang sudah baik, mana yang perlu ditingkatkan. Terus yang ketiga, saya juga belajar lebih sensitif terhadap kebutuhan dari mahasiswa. Perkenalkan, nama panjang saya Antonina Pancayuni Wulandari, tapi biasa dipanggil dengan Uni. Saya mendapat insight bahwa memang untuk pembelajaran ini kita harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan individu. Jadi kalau dulu saya nggak melihat di sisi itu, bahwa individu itu ada yang sukanya misalnya audio, ada yang sukanya visual, jadi harus seimbang. Kemudian ada project juga kan, tapi di sini ya saya mulai dengan assessment. Saya terpikir assessment awal, jadi mulai dengan learning style mereka, sebenarnya gaya belajar mereka itu apa. Dari saya ada insight yang saya lakukan di semester ini, ternyata memang beragam.
Halo, perkenalkan, saya Budi Sulaiman, dosen psikologi Binus University. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan testimoni atau pengalaman saya mengikuti program Kampus Merdeka secara khusus mengenai online course Differentiated Instruction yang saya ikuti melalui pembawa materi Carol and Tomlinson. Pengalaman saya dalam mengikuti online course ini tentunya sangat bermanfaat, di mana pada bulan November kemarin saya mengikuti selama 4 sesi, dan sesinya dijalankan secara sinkronus ya melalui Zoom, dan melalui 4 sesi tersebut banyak hal yang saya pelajari. Ya, di antaranya adalah pada sesi yang pertama saya memperoleh pengetahuan secara umum mengenai differentiated instruction. DDI sejatinya adalah proses mengajar dan belajar siswa dari perbedaan kekuatan serta area yang perlu dikembangkan, serta bagaimana DI juga mampu memfasilitasi keragaman kebutuhan para siswa. Lalu pada sesi yang kedua saya juga belajar pentingnya untuk memahami variasi dan minat yang ada pada siswa. Lalu pada sesi yang ketiga saya juga belajar tentang bagaimana penggunaan dan pembelajaran yang berbasis pada penilaian formatif. Dan yang keempat, pada sesi yang berikutnya saya juga belajar mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh pengajar, dalam hal ini guru maupun dosen, untuk bisa menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. 3 di antaranya yaitu guru harus memiliki rasa respect, ya, pengajar harus merespek siswanya atau mahasiswanya, kemudian trust, percaya penuh, dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap optimism. Jadi melalui pelatihan ini tentunya akan menjadi bekal buat saya nanti dalam mengajar dan menyusun materi perkuliahan yang tentunya juga berbasis pada differentiated instruction, di mana saya akan mencoba untuk bisa memfasilitasi keberagaman serta kebutuhan yang ada di mahasiswa yang akan saya ajar. Demikian video testimoni dari saya. Terima kasih. Halo, salam kenal. Nama saya Melly Preston, dosen dari jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, Binus University. Saya baru saja menyelesaikan satu pelatihan, tepatnya online hands-on workshop mengenai differentiated instruction yang diselenggarakan oleh Carol and Tomlinson bersama chapter internasional. Senang sekali, dari workshop ini saya mendapatkan insight yang lebih mendalam tentang bagaimana cara mengenali karakteristik dari setiap mahasiswa saya. Saya mengenali mahasiswa saya memiliki kecepatan belajar yang berbeda, kesiapan belajar yang berbeda, juga memiliki preferensi atau cara belajar yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai dosen adalah menuntun mahasiswa selangkah demi selangkah lebih maju dengan cara memfasilitasi perbedaan tersebut. Selain itu juga harus membangun lingkungan yang bersahabat, yang dapat dipercaya, serta dapat membangun kepercayaan diri mahasiswa. Poin penting lain yang saya peroleh dari workshop ini adalah beberapa strategi berbasis differentiated instruction yang dapat saya aplikasikan di kelas saya, baik ketika pembelajaran secara daring maupun nanti pembelajaran secara tatap muka. Setelah saya mencoba mengaplikasikan salah satu strategi berbasis differentiated instruction ini, saya menemukan suasana belajar yang berbeda daripada biasanya, di mana mahasiswa saya lebih engage, lebih berani untuk aktif, serta lebih nyaman ketika berdiskusi. Selain itu, saya yakin dengan planning dan koordinasi yang lebih baik, strategi differentiated instruction ini akan sangat membantu saya dalam memfasilitasi perbedaan mahasiswa sambil sekaligus mencapai target outcomes yang diharapkan. Demikian isi kegiatan dan manfaat yang saya peroleh dari workshop differentiated instruction tersebut. Kedepannya, sangat berharap akan dapat diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti pelatihan, untuk pengembangan kualitas diri, maupun
kualitas pengajaran dan pembelajaran. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Adira Rahmi Febrianti Simangunsong. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bina Nusantara, jurusan Psikologi yang menerima hibah riset PKKM mengenai Differentiated Instruction. Saya bersama tim merasa sangat terfasilitasi dengan adanya hibah PKKM yang diberikan. Dalam pelaksanaan penelitian Differentiated Instruction juga dapat mengikut sertakan penelitian tersebut dalam konferensi internasional. Kami juga mendapatkan manfaat lain, yaitu wawasan mengenai differentiated instruction secara lebih dalam dan pengalaman baru, yaitu mempresentasikan penelitian yang telah kami lakukan dalam konferensi internasional. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kesempatan yang diberikan melalui hibah riset PKKM. Kompilasi pemanfaatan aplikasi Visible Body Atlas oleh BINUS University 2021. Aplikasi Visible Body Atlas merupakan salah satu hibah dari pemerintah kepada BINUS. Aplikasi ini dapat digunakan mahasiswa dalam pembelajaran mandiri khususnya dalam mata kuliah biopsikologi. Aplikasi ini memiliki fitur 3D dan fitur AR yang memberikan visualisasi struktur tubuh manusia. Aplikasi Visible Body Atlas diberikan kepada 97 mahasiswa psikologi semester 1 yang memiliki perangkat yang memenuhi kriteria untuk menginstal aplikasi. Akses aplikasi Atlas tersebut diberikan lewat email mahasiswa yang setiap aksesnya hanya bisa digunakan untuk satu perangkat. Aplikasi Atlas digunakan oleh mahasiswa untuk lebih memahami materi biopsikologi. Karena aplikasi Atlas yang memiliki fitur AR dan 3D membantu mereka dalam memberikan visualisasi struktur dan fungsi tubuh, sehingga mereka tidak hanya membayangkan saja, namun bisa melihat secara langsung dan jelas. Berikut adalah beberapa screenshot saat menggunakan fitur AR yang diberikan oleh mahasiswa. Terima kasih. Testimoni penggunaan aplikasi Visible Body Atlas. Aplikasi Visible Body Atlas merupakan salah satu hibah dari pemerintah kepada BINUS. Aplikasi tersebut dapat digunakan mahasiswa dalam pembelajaran mandiri, khususnya pada mata kuliah biopsikologi. Aplikasi ini memiliki atlas anatomi 3D yang terdiri dari lebih 6.000 struktur, serta sistem anatomi manusia yang menarik. Sejumlah 97 mahasiswa semester 1 jurusan psikologi BINUS terpilih untuk mendapatkan akses aplikasi Visible Body Atlas. Kemudian, kami meminta para mahasiswa yang mendapatkan akses tersebut untuk berbagi mengenai pengalaman mereka selama menggunakan aplikasi melalui link Padlet yang dibagikan di setiap kelas. Berikut beberapa testimoni pengalaman mahasiswa dalam menggunakan aplikasi Visible Body Atlas yang berhasil kami rangkum. Pada tanggal 1 Desember 2021, Fakulti Members Jurusan Psikologi Universitas BINUS melakukan kegiatan uji coba perangkat TOBI Eye Tracker. Perangkat ini merupakan sebuah perangkat yang memungkinkan peneliti untuk membuat dan mengonfigurasikan penelitian eksperimen mengenai pelacakan mata atau eye tracking. Pada penelitian eksperimen yang menggunakan perangkat ini, partisipan akan diperlihatkan beberapa stimulus berupa gambar atau video. Stimulus ini diberikan melalui layar komputer. Kemudian, partisipan diinstruksikan untuk memperhatikan stimulus yang ditunjukkan pada layar. Ketika partisipan memperhatikan stimulus, perangkat ini akan merekam pergerakan mata partisipan. Terdapat beberapa langkah dalam membuat penelitian eksperimen dengan perangkat TOBI Eye Tracker. Pertama,
peneliti harus menentukan desain penelitian yang ingin dilakukan. Kemudian, implementasikan penelitian tersebut melalui software TOBI ProLab. Langkah kedua, buat screen-based project baru. Kemudian, masukkan elemen-elemen dari penelitian ke dalam timeline yang berada di tab Design. Contoh elemen yang dimasukkan diantaranya adalah calibration, instruksi penelitian, trials, fixation cross, dan stimulus atau variabel independen. Selain itu, peneliti juga dapat mengatur waktu dan tindakan dari elemen-elemen yang sudah dimasukkan pada timeline. Untuk memasukkan stimulus berupa gambar atau video, peneliti dapat menekan tombol Add Stimuli. Jika seluruh elemen penelitian sudah dimasukkan ke dalam timeline, simpanlah proyek tersebut. Untuk merekam respon partisipan atas stimulus yang ditampilkan, peneliti dapat merekam respon tersebut melalui tab Record. Terakhir, peneliti juga dapat mengecek data respon partisipan yang berupa pergerakan mata dan titik fiksasi mata partisipan. Halo, nama saya Yan Andre Pranginangin, dosen dari jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora BINUS University. Senang sekali saya baru saja menyelesaikan sertifikasi kualitas kepribadian, di mana melalui sertifikasi ini saya secara pribadi dapat berkembang untuk lebih memahami diri saya lebih dalam lagi. Dan dengan saya melengkapi dalam mengikuti sertifikasi kualitas kepribadian ini juga sangat bermanfaat bagi saya sebagai dosen untuk bisa melihat bagaimana kualitas kepribadian yang ada di dalam kelas. Di mana jika saya bisa memahami bagaimana pemetaan kualitas kepribadian dari setiap mahasiswa yang ada di kelas saya, tentunya saya bisa lebih optimal untuk mendampingi, mengcoaching, mentoring mereka supaya proses pembelajaran di kelas juga bisa menjadi lebih optimal. Dan sangat berharap terus mendapatkan pengembangan kompetensi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bisa mengembangkan proses belajar mengajar yang lebih optimal di jurusan Psikologi BINUS University. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Anggita. Saya adalah dosen di jurusan Psikologi Bina Nusantara University. Di program Hibah Kampus Merdeka ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi coaching. Di dalam pelatihan ini, kami mempelajari tentang bagaimana untuk memiliki mental coach, kemudian prinsip-prinsip dasar untuk menjadi coach, dan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang coach. Setelah lulus, kami pun tersertifikasi untuk menjadi professional coach. Program ini tentunya sangat bermanfaat, tidak hanya untuk saya sendiri sebagai pribadi, karena ini benar-benar mentransformasi diri saya, bagaimana saya menjalani keseharian saya, menjalani hubungan saya dengan orang-orang di sekitar saya. Juga sangat bermanfaat untuk saya pakai khususnya ketika melakukan program bimbingan dengan mahasiswa, baik itu bimbingan akademis, bimbingan skripsi, maupun bimbingan untuk enrichment atau magang. Dan juga keterampilan yang saya miliki setelah mengikuti pelatihan ini memang benar-benar sangat bermanfaat untuk bisa diterapkan, khususnya saya sebagai dosen, karena menjadi coach artinya saya belajar untuk lebih mendengarkan, belajar untuk lebih bisa menangkap potensi, dan tentu saja seperti tujuan coach itu sendiri, bagaimana saya bisa melihat potensi dari anak didik saya dan membantunya untuk mengembangkan potensi tersebut. Demikian dari saya, terima kasih.